Suatu hari nanti, langit malam akan berubah selamanya. Bukan karena satu bintang meledak, bukan karena sebuah planet hancur, tetapi karena dua galaksi raksasa akan saling bertemu. Salah satunya adalah rumah kita, Bima Sakti, dan yang lain adalah galaksi besar yang saat ini sedang bergerak menuju kita. Perjalanannya berlangsung dalam keheningan kosmik dengan kecepatan sekitar 110 km setiap detiknya. Sangat cepat bagi kita, namun bagi alam semesta, ini hanyalah gerakan yang sangat perlahan. Sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, kedua galaksi ini mungkin akan bertabrakan, atau mungkin mereka hanya akan saling melewati, menari dalam tarikan gravitasi yang luar biasa. Kita belum benar-benar tahu bagaimana akhirnya. Namun yang menakjubkan adalah galaksi itu sudah bisa kita lihat malam ini. Jika kita berada di tempat yang gelap, jauh dari cahaya kota, cobalah arahkan pandangan kita ke rasi Andromeda. Di sana ada cahaya yang sangat samar, seperti kabut kecil yang hampir tak terlihat. Itulah galaksi Andromeda. Sebuah galaksi raksasa yang berisi sekitar 1 triliun bintang, berjarak 2,5 juta tahun, cahaya dari bumi. Dan saat kita melihatnya malam ini, kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah peristiwa yang suatu hari nanti akan menentukan nasib masa depan Bima Sakti. Mari kita mulai perjalanan ini. Namun kisah Andromeda sebenarnya telah dimulai jauh sebelum teleskop modern ada. Sejak zaman kuno, para pengamat langit telah menyadari adanya sesuatu yang aneh di rasi Andromeda. Sebuah noda cahaya yang sangat samar. Bukan bintang, bukan pula sesuatu yang benar-benar jelas. Hanya sebuah bercak redup yang selalu ada di sana. Pada tahun 964 Masehi, astronom Persia Abdul Al-Rahman Al-Sufi menuliskan objek misterius ini dalam bukunya Book of Fixed Stars. Ia menggambarkannya dengan sederhana sebagai awan kecil. Selama berabad-abad, itulah satu-satunya cara manusia memahami cahaya samar tersebut. Lalu pada tahun 1612, seorang astronom Jerman bernama Simon Marius mengarahkan teleskopnya ke arah bercak cahaya ini. Melalui lensa primitif teleskop awal itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan titik seperti bintang, melainkan cahaya yang lembut dan menyebar, seperti nyala lilin yang terlihat melalui kaca tanduk. Sebuah cahaya yang kabur, aneh, dan membingungkan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa sebenarnya objek itu. Selama ratusan tahun berikutnya, para astronom terus berdebat. Apakah cahaya samar ini hanyalah nebula, awan gas yang berada di dalam Milky Way? Ataukah sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih jauh dari yang pernah kita bayangkan? Jawabannya baru mulai terungkap pada tahun 1920-an. Pada awal abad ke-20, misteri tentang cahaya samar di rasi Andromeda akhirnya mulai terpecahkan. Seorang astronom Amerika bernama Edwin Hubble memutuskan untuk mengamatinya lebih dekat. Ia menggunakan teleskop terbesar pada masanya. Teleskop raksasa 100 inci di Mount Wilson Observatory. Melalui teleskop itu, Hubble melihat sesuatu yang luar biasa. Di dalam cahaya samar Andromeda, ia menemukan bintang-bintang yang berdenyut secara teratur. Bintang-bintang ini dikenal sebagai bintang variabel Cepheid. Bintang yang kecerahannya naik dan turun dalam pola yang sangat teratur, seolah-olah sedang bernapas di tengah kegelapan kosmik. Dan disitulah kunci misterinya. Dengan mengukur periode denyutan bintang-bintang tersebut dan membandingkannya dengan kecerahan aslinya, Hubble dapat menghitung jaraknya. Hasilnya mengguncang dunia astronomi.
cahaya samar di rasi Andromeda ternyata bukan bagian dari Bima Sakti. Objek itu berada sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Artinya, itu bukan sekadar nebula, itu adalah galaksi lain. Sebuah pulau kosmik yang sangat besar, dipenuhi oleh miliaran bintang, berdiri sendiri di kedalaman alam semesta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia menyadari sesuatu yang menakjubkan. Bima Sakti bukanlah seluruh alam semesta. Ia hanyalah satu galaksi di antara banyak galaksi lainnya. Namun, ada fakta lain tentang Andromeda yang bahkan lebih mengejutkan. Pada tahun 1913, seorang astronom Amerika bernama Festo Slipher mulai menganalisis cahaya yang datang dari galaksi tersebut. Ia tidak hanya melihat cahayanya, ia membedahnya. Dengan menggunakan spektroskop, Slipher mempelajari bagaimana cahaya Andromeda terbagi menjadi spektrum warna. Saat itu para astronom mulai menyadari sesuatu tentang alam semesta. Sebagian besar galaksi menunjukkan apa yang disebut redshift. Cahaya mereka bergeser ke arah merah. Sebuah tanda bahwa galaksi-galaksi itu sedang menjauh dari kita, terbawa oleh ekspansi alam semesta. Namun ketika Slipher melihat spektrum Andromeda galaksi, ia menemukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak terduga. Cahaya Andromeda justru menunjukkan blue shift. Panjang gelombangnya memendek, bergeser ke arah biru. Dan dalam bahasa kosmik, itu hanya memiliki satu arti. Galaksi itu tidak menjauh dari kita, ia sedang mendekat. Andromeda adalah galaksi besar terdekat dengan Milky Way. Dan sejak saat itu, para astronom menyadari sesuatu yang menakjubkan. Setiap detik, jarak antara kedua galaksi ini semakin dekat. Cahaya yang kita lihat dari Andromeda galaksi telah melakukan perjalanan yang luar biasa panjang, sekitar 2,5 juta tahun melintasi ruang antar galaksi. Ketika cahaya itu pertama kali meninggalkan Andromeda, manusia modern bahkan belum ada di bumi. Di Afrika, hanya ada kelompok kecil manusia purba yang hidup dengan alat-alat batu sederhana. Sejak saat itu, cahaya tersebut terus bergerak, melintasi kehampaan kosmik yang hampir tak berbatas. Selama jutaan tahun, ia menembus kegelapan ruang antar galaksi, hingga akhirnya, pada suatu malam di zaman kita, cahaya itu mencapai mata dan teleskop manusia. Dan dari cahaya yang sangat tua itulah kita mulai memahami betapa besarnya galaksi ini. Andromeda diperkirakan memiliki sekitar 1 triliun bintang. Sebagai perbandingan, Milky Way memiliki sekitar 200 hingga 400 miliar bintang. Diameter Andromeda juga sangat besar, lebih dari 200.000 tahun cahaya. Sementara Bima Sakti hanya sekitar 100.000 tahun cahaya. Artinya, Andromeda lebih dari 2 kali lebih besar dari galaksi kita. Namun ada satu fakta menarik yang jarang disadari banyak orang. Jika mata manusia cukup sensitif untuk melihat seluruh cahaya redupnya, Andromeda di langit malam akan tampak 6 kali lebih besar dari bulan purnama. Bayangkan 6 bulan penuh berjejer di langit. Namun sebagian besar cahaya galaksi itu terlalu redup bagi mata manusia. Karena itu, yang kita lihat dari bumi hanyalah inti kecil yang terang, sebuah titik samar di langit malam, yang sebenarnya menyembunyikan sebuah galaksi raksasa. Hari ini, Andromeda galaksi berada sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi, sebuah jarak yang hampir mustahil dibayangkan. Bahkan dengan kecepatan mendekatinya saat ini, perjalanan menuju kita masih membutuhkan waktu yang luar biasa lama. Para astronom memperkirakan pendekatan pertama antara Andromeda dan Milky Way mungkin baru akan terjadi sekitar 4 hingga 5 miliar tahun dari sekarang.
sebuah waktu yang jauh melampaui sejarah manusia. Lalu muncul pertanyaan yang terdengar sederhana. Bisakah kita menghentikannya? Jawabannya singkat, tidak. Karena di alam semesta, ada satu kekuatan yang tidak pernah bisa diajak bernegosiasi, gravitasi. Kedua galaksi ini memiliki massa yang sangat besar, ratusan miliar, bahkan triliunan bintang terikat dalam tarikan gravitasi masing-masing. Selama miliaran tahun, tarikan itu perlahan menarik mereka semakin dekat. Sebuah proses kosmik yang berlangsung dalam keheningan yang hampir tak terasa. Dan baru sekarang, kita mulai benar-benar menyadarinya. Perjalanan ini memang lambat, sangat lambat. Namun di setiap detik yang berlalu, meskipun kita tidak bisa merasakannya, jarak antara kedua galaksi ini terus berkurang, perlahan namun pasti. Ketika orang mendengar kata tabrakan galaksi, mereka sering membayangkan sebuah kehancuran besar, ledakan raksasa, bintang-bintang saling menabrak, langit dipenuhi kekacauan kosmik. Namun kenyataannya sangat berbeda. Galaksi sebenarnya sebagian besar terdiri dari ruang kosong. Jarak antar bintang begitu besar hingga hampir mustahil bagi mereka untuk benar-benar saling bertabrakan. Sebagai contoh, matahari kita dan bintang terdekat, Proxima Centauri, dipisahkan oleh jarak sekitar 4,2 tahun cahaya. Sebuah jarak yang sangat luas, dan hampir seluruh ruang di antara keduanya hanyalah kehampaan. Karena itu, ketika Andromeda galaksi suatu hari bertemu dengan Milky Way, hampir semua bintang di kedua galaksi tersebut akan melewati satu sama lain. Mereka akan melintas di antara celah-celah ruang kosong yang begitu luas. Kemungkinan dua bintang benar-benar bertabrakan hampir mendekati nol. Namun itu tidak berarti tidak akan ada perubahan. Karena meskipun bintang-bintang jarang saling bertabrakan, gravitasi mereka akan mengubah segalanya. Ketika dua galaksi mulai saling mendekat, medan gravitasi mereka mulai saling berinteraksi. Bintang-bintang yang selama miliaran tahun mengorbit dengan stabil perlahan mulai terganggu. Sebagian tertarik keluar dari orbitnya. Beberapa bahkan terlempar jauh ke ruang antar galaksi menjadi bintang pengembara. Sementara yang lain tertarik menuju pusat sistem baru yang sedang terbentuk. Pada saat yang sama, struktur spiral indah dari Milky Way dan Andromeda galaksi akan mulai terkoyak oleh gaya pasang surut gravitasi. Awan gas dari kedua galaksi akan bertabrakan. Gas tersebut terkompresi menjadi semakin padat. Dan dari kompresi itu, bintang-bintang baru mulai lahir. Jutaan bintang akan menyala hampir bersamaan. Para astronom menyebut fase dramatis ini sebagai starburst. Jika seseorang masih berada di bumi saat itu, langit malam akan berubah sepenuhnya. Andromeda galaksi tidak lagi terlihat sebagai noda samar di kejauhan. Ia akan tampak sangat besar, bahkan memenuhi sebagian besar langit. Struktur spiralnya akan terlihat jelas. Beberapa bintang di dalamnya bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang. Bintang-bintang biru terang dari generasi baru akan menyala di langit. Sementara Milky Way dan Andromeda perlahan saling menembus satu sama lain. Aliran bintang akan mengalir di antara kedua galaksi. Dan langit malam akan terlihat sangat indah, sekaligus menakutkan. Proses ini tidak terjadi dalam sekejap. Pertemuan pertama, lalu kedua, ketiga, dan keempat. Selama hampir 2 miliar tahun, Milky Way dan Andromeda galaksi akan terus saling melewati dan saling menarik satu sama lain. Perlahan struktur keduanya mulai menyatu. Hingga pada akhirnya, kedua galaksi ini akan berubah menjadi satu galaksi baru. Para astronom menyebutnya Milkomeda
atau Milkdromeda, sebuah galaksi elips raksasa. Lengan spiral indah yang kita kenal hari ini akan menghilang, dan rumah kosmik kita tidak akan lagi sama. Di pusat kedua galaksi ini, terdapat sesuatu yang jauh lebih ekstrem. Sebuah lubang hitam supermasif. Di pusat Milky Way terdapat Sagittarius A star dengan massa sekitar 4 juta kali matahari. Sementara di pusat Andromeda galaksi terdapat lubang hitam yang jauh lebih besar, sekitar 100 juta massa matahari. Ketika kedua galaksi mulai menyatu, kedua raksasa ini perlahan akan saling mengorbit. Mereka membentuk sebuah sistem biner. Selama jutaan tahun, orbit itu akan semakin menyempit. Energi dari tarikan gravitasi mereka dipancarkan ke alam semesta dalam bentuk gelombang gravitasi. Hingga akhirnya, kedua raksasa kosmik itu bergabung menjadi satu. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Apa yang akan terjadi pada matahari kita? Kabar baiknya, kemungkinan besar matahari tidak akan hancur, namun posisinya mungkin tidak akan tetap sama. Ia bisa saja terlempar jauh ke pinggiran galaksi baru, atau justru tertarik menuju wilayah yang lebih padat. Para astronom masih belum tahu pasti, namun satu hal hampir pasti, langit malam akan sepenuhnya berbeda. Rasi bintang yang kita kenal, seperti Orion, Ursa Major, dan Cassiopeia, akan perlahan menghilang. Pola langit yang dikenal manusia selama ribuan tahun akan berubah untuk selamanya. Pertemuan dua galaksi ini diperkirakan akan terjadi sekitar 4 hingga 5 miliar tahun dari sekarang. Untuk memahami betapa lamanya waktu itu, coba kita bandingkan dengan sejarah kehidupan di bumi. Kehidupan kompleks baru muncul sekitar 600 juta tahun yang lalu. Artinya, waktu menuju peristiwa ini jauh lebih lama daripada seluruh sejarah kehidupan kompleks yang pernah ada di planet kita. 4 miliar tahun adalah rentang waktu yang hampir mustahil dibayangkan oleh pikiran manusia. Ketika peristiwa itu akhirnya terjadi, manusia mungkin telah menyebar ke berbagai penjuru galaksi, atau mungkin telah berevolusi menjadi sesuatu yang sangat berbeda, atau mungkin kita sudah tidak ada lagi. Saat ini, Andromeda galaksi hanya terlihat sebagai noda cahaya kecil di langit malam. Namun galaksi itu terus bergerak mendekat. Dalam 1 miliar tahun, cahayanya akan tampak semakin terang. Dalam 2 miliar tahun, ia akan mulai mendominasi langit malam. Dan dalam sekitar 3 miliar tahun, galaksi itu akan membentang luas di langit, menjadi pemandangan yang tak mungkin diabaikan. Hingga akhirnya, sekitar 4 hingga 5 miliar tahun dari sekarang, Andromeda dan Milky Way akan bertemu. Bukan dengan ledakan besar, hanya gravitasi melakukan apa yang selalu dilakukannya. Perlahan, namun tak terhindarkan. Dan mungkin miliaran tahun dari sekarang, ketika dua galaksi akhirnya bertemu, alam semesta akan tetap sunyi seperti biasa. Bintang-bintang baru akan lahir, struktur galaksi akan berubah, dan rumah kosmik kita tidak akan pernah sama lagi. Namun malam ini, Andromeda masih terlihat sebagai cahaya kecil yang tenang di langit. Sebuah pengingat bahwa bahkan peristiwa terbesar di alam semesta dimulai dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Saya Kia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kosmik ini bersama Langit Sains. Jika kamu menikmati penjelajahan seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan perjalanan berikutnya. Sampai jumpa di cerita alam semesta selanjutnya.